Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolitriani Gultom dengan NIM 0422111015 dari Prodi Gizi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor permasalahan yang ada di usaha pembuatan web e-commerce. Sebelumnya saya akan mengenalkan uh, uh, usaha yang saya sebutkan permasalahannya yaitu usaha pembuatan web e-commerce di mana yang dimiliki oleh abang sepupu saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang ada di usaha ini. Yang pertama ada key partners. Key partners di sini ada toko komputer, perusahaan periklanan, dan publisher. Uh, Ya, untuk faktor permasalahannya di sini susah untuk bernegosiasi dengan beberapa pihak toko. Jadi toko komputer, perusahaan periklanan, dan publisher ini adalah toko-toko yang bekerja sama dengan usaha kita. Jadi untuk permasalahannya itu susah untuk bernegosiasi. Uh, yang kedua ada key activities. Key activities ini ada dua, yaitu marketing. Marketingnya itu mencari klien. Untuk produknya sendiri itu ada membeli software, install software, perancangan desain, perancangan database, pengkodingan, dan pendaftaran hosting. Nah, untuk permasalahannya yang ada di key activities ini, uh, yang pertama itu software yang susah diinstal. Uh, yang kedua ada klien yang banyak protes dan beberapa kali revisi. Jadi kalau untuk aktivitasnya ya memang sudah ada beberapa klien yang mungkin ingin revisi kembali, revisi terus-menerus. Untuk yang kedua itu, yang ketiga itu ada key resource. Key resource-nya itu ada sistem analisis, programmer, database, web designer, web developer, sama humas. Permasalahannya itu ada analisis yang kadang kurang tepat. Mungkin karena ini melalui komputer, ya tidak 100% akurat. Untuk alatnya sendiri ada PC atau laptop. Untuk software ada text editor, HTML, JavaScript, dan CSS. Nah, untuk permasalahannya ini ada beberapa alat yang mengalami error. Itu sudah terbiasa terjadi karena memang beberapa alat untuk alat teknologi mungkin emang sudah biasa mengalami error. Yang keempat itu ada value proposition. Proposition ini ada web, custom web, yang ketiga ada paket web. Nah, untuk permasalahannya sendiri ada kekeliruan dan revisi yang cukup banyak daripada klien dan nilai jual yang kurang. Mungkin karena ini adalah usaha pembuatan web e-commerce dan belum banyak e-commerce yang ada di Indonesia ini, mungkin nilai jualnya masih terbilang cukup kurang, terbilang cukup sedikit. Nah, yang selanjutnya ada customer relationship. Untuk membangun relationship dengan para klien dan customer itu kita biasanya memberikan promo dalam pembuatan pertama kepada klien, dan untuk yang kedua membangun kepercayaan dan mendekatkan koneksi kepada klien. Nah, ini untuk adanya apa ya? eh, Pembuatan yang agar mereka kembali lagi ke kita seperti itu. Untuk membuat kembali ya faktor permasalahannya sendiri ada slow respon antar konsumen dan klien. Mungkin itu dikarenakan jarak jauh seperti itu. Karena online. Jadi mungkin slow respon itu permasalahannya. Untuk customer segments-nya sendiri ada pembisnis office. Nah, permasalahannya ini ada customer atau klien yang komplain tentang website yang telah dibuat. Mungkin komplainnya juga tidak terlalu parah, cuma mungkin mereka komplain untuk mendapatkan revisi dan agar revisinya itu tidak membutuhkan biaya seperti itu. Untuk channels-nya sendiri, itu ada direct marketing, email marketing, dan social media marketing. Nah, untuk pemesanannya itu ada web, baliho, TVC, Google, Facebook channel, atau YouTube. Uh,
untuk permasalahannya itu iklan yang kurang dilirik di beberapa sosial media. Yang seperti yang terbilang tadi, mungkin karena ini eh, pembuatan web e-commerce, jadi memang masih sedikit di Indonesia seperti itu. Tapi tidak terlalu sedikit karena juga mungkin beberapa orang yang melirik eh, iklan atau web atau baliho atau TVC yang ada di sosial media. Sorry. Selanjutnya itu ada sebentar. Ada ya cost structure, yaitu ada biaya, tenaga kerja, dan hosting. Nah, ini adalah permasalahan yang sering eh, ditemukan di cost structure ini, yaitu penaikan biaya tenaga kerja dan biaya-biaya produksi. Semakin ke sini, semakin naik biaya-biaya produksi yang dibutuhkan untuk perusahaan ini, dan juga kenaikan biaya tenaga kerja. Walaupun tenaga kerjanya terbilang cukup tidak terlalu banyak, namun tidak terlalu sedikit juga, tetapi biaya tenaga kerjanya ini terbilang cukup mengalami kenaikan. Tuh. Yang terakhir ada revenue streams. Revenue stream sendiri ada profit dan advertise. Permasalahannya itu ada profit yang semakin lama semakin menurun. Mungkin itu saja dari saya. Uh, Faktor permasalahan yang ada di usaha pembuatan web e-commerce. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.